Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Milida Afifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Digital Marketing Strategy Proposal untuk Bittersweet by Najla. Dalam proposal ini saya berperan sebagai seorang digital marketing consultant yang memberikan rekomendasi strategi pemasaran digital secara menyeluruh, mulai dari analisis target pasar, strategi branding, content marketing, lalu ada AI copywriting, optimasi penjualan, hingga CEO dan website. Harapannya strategi yang saya usulkan dapat membantu Bittersweet by Najla meningkatkan performa digital marketing sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnisnya. Sebelum menyusun strategi pemasaran, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi bisnis yang sedang dianalisis. Bittersweet by Najla ini merupakan salah satu brand dessert box yang cukup populer di Indonesia. Berawal dari sebagai bisnis rumahan, pada tahun 2017, Bittersweet berhasil berkembang menjadi salah satu pelopor dessert box premium dengan memanfaatkan kekuatan digital marketing dan media sosial. Selanjutnya, saya menganalisis kondisi digital presence dari Bittersweet by Najla. Berdasarkan hasil observasi, Bittersweet sudah aktif di berbagai platform digital. Instagram digunakan sebagai media utama untuk mengembangkan branding dan berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ada juga TikTok yang dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui video pendek yang mengikuti tren. Selain itu, perusahaan juga telah memiliki website yang memudahkan pelanggan. Lalu untuk mempermudah proses pembelian, Bittersweet juga tersedia di GoFood, GrabFood, dan sejenisnya sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih praktis. Bahkan produk-produknya juga tersedia di marketplace sehingga pilihan saluran pembelian menjadi semakin beragam. Menurut saya, fondasi digital Bittersweet sebenarnya sudah cukup kuat. Tantangan berikutnya bukan lagi sekedar hadir dalam banyak platform, tetapi bagaimana seluruh platform tersebut dapat bekerja secara terintegrasi untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Jadi setelah memahami kondisi perusahaan, langkah berikutnya adalah mengenali siapa target pelanggan utama dari Bittersweet by Najla. Jadi pada proposal ini saya membuat buyer persona yang bernama Sora. Di sini Sora berusia 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta dengan pendapatan sekitar 5 hingga 8 juta rupiah per bulan. Target pelanggan seperti ini umumnya mencari dessert premium yang tidak hanya memiliki rasa yang enak, tetapi juga tampilan yang menarik sehingga cocok dijadikan hadiah ataupun sebagai bentuk self-reward. Namun, mereka juga memiliki beberapa kendala, seperti kesulitan menemukan dessert yang berkualitas, menginginkan proses pemesanan yang cepat, dan juga biasanya sangat mempertimbangkan review pelanggan sebelum membeli. Dari sisi perilaku digital, mereka aktif menggunakan Instagram dan TikTok untuk mencari inspirasi produk, lalu juga menggunakan Google Search untuk membandingkan pilihan, kemudian juga melakukan pembelian melalui website maupun platform seperti Google Food, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Buyer journey mereka dimulai dari tahap awareness, yaitu ketika melihat konten di media sosial, lalu masuk ke tahap interest, yaitu saat mulai tertarik melihat tampilan produk. Setelah itu masuk ke tahap purchase, yaitu melakukan pembelian melalui website atau aplikasi delivery. Dan yang terakhir adalah loyalty, yaitu ketika pelanggan melakukan pembelian ulang dan bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain sehingga semakin meluas. Jadi berdasarkan buyer persona tersebut, saya kemudian menyusun strategi branding campaign selama 1 bulan.
Ada unique selling proportion atau USP dari Bittersweet terletak pada penggunaan bahan premium, cita rasa yang khas, tampilan dessert box yang menarik, serta positioning sebagai dessert yang cocok untuk berbagai momen spesial. Untuk memperkuat positioning tersebut, saya mengusulkan campaign digital selama 1 bulan. Jadi pada minggu pertama itu fokus utamanya adalah membangun awareness melalui Instagram Reels dan TikTok. Lalu minggu kedua difokuskan pada engagement melalui user generated content atau UGC challenge agar pelanggan ikut membuat konten mengenai pengalaman mereka menikmati Bittersweet. Minggu ketiga berfokus pada conversation melalui promo bundling agar mendorong pelanggan melakukan pembelian. Sedangkan minggu keempat difokuskan pada loyalty melalui testimoni pelanggan dan referral program. Nah, dari sisi media, strategi ini menggabungkan owned media seperti website dan Instagram resmi, lalu earned media berupa review pelanggan dan UGC tadi, serta paid media melalui digital advertising, sehingga seluruh saluran pemasaran dapat saling mendukung. Jadi setelah memiliki campaign, langkah berikutnya adalah menyusun strategi content marketing. Pada proposal ini, saya menggunakan 3 tahap utama, attract, engage, dan juga delight. Pada tahap attract, tujuan utamanya adalah menarik perhatian calon pelanggan baru. Konten yang saya rekomendasikan berupa Instagram Reels, TikTok Trend, behind the scene pembuatan dessert juga cukup menarik, serta video ASMR yang saat ini cukup diminati di media sosial. Lalu pada tahap engage, fokusnya adalah membangun interaksi dan kepercayaan pelanggan. Konten yang dapat digunakan bisa berupa polling, sesi tanya jawab, edukasi mengenai produk, hingga user generate content atau UGC challenge agar pelanggan ikut berpartisipasi membuat konten sehingga terasa pemasarannya lebih natural. Sedangkan pada tahap delight, tujuannya adalah mempertahankan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan konten berupa testimoni pelanggan, repost UGC tadi, lalu promo khusus member, serta referral program. Dengan strategi ini, setiap konten memiliki tujuan yang jelas dan mendukung perjalanan pelanggan dari awal mengenal produk hingga menjadi pelanggan yang loyal. Nah, pada era digital saat ini, AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mempercepat proses pembuatan konten. Namun, sebenarnya AI bukanlah pengganti kreativitas manusia. Nah, bisa dilihat pada slide ini saya menunjukkan bagaimana proses kolaborasi antara AI dan manusia. Pertama, saya akan memberikan prompt kepada AI untuk membuat copywriting Instagram menggunakan formula yang disebut AIDA, yaitu attention, interest, desire, and action. Lalu AI menghasilkan draft awal yang sudah cukup baik sebagai dasar penulisan. Namun draft tersebut masih perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan karakter Bittersweet by Najla. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa penyempurnaan seperti menambahkan unsur emotional selling, memperkuat produk insight, menyesuaikan tone voice agar lebih hangat, lebih manusiawi, serta memberikan call to action yang lebih jelas. Dengan cara ini, AI berfungsi sebagai pendukung produktivitas, sedangkan sentuhan manusia tetap menjadi faktor utama dalam menghasilkan copywriting yang efektif. Setelah memiliki konten dan copywriting yang baik, strategi berikutnya adalah meningkatkan penjualan. Saya mengusulkan beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada bundling strategi. Paket bundling dapat disesuaikan dengan berbagai momen seperti birthday, bundle graduation, dan lain sebagainya. Lalu ada juga promotional strategi, contohnya seperti melalui kegiatan payday promo, gratis ongkir, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir ada juga upaya customer retention
yaitu mempertahankan pelanggan lama melalui membership, reward point, referral program, dan sebagainya. Dan rekomendasi strategi tersebut, Bittersweet tidak hanya memperoleh pelanggan baru, tetapi juga mampu meningkatkan repeat purchase dari pelanggan yang sudah ada. Selain meningkatkan penjualan, Bittersweet juga perlu memperluas jangkauan pasarnya. Dari sisi community marketing, saya merekomendasikan pengguna user generate content, customer review, serta referral program agar pelanggan ikut berkontribusi dalam membangun citra merek. Untuk influencer marketing, saya merekomendasikan bekerja bersama sebuah akun willpuff atau @puff.will. Salah satu akun TikTok dan juga Instagram. Alasan saya memilih beliau adalah karena termasuk kategori micro influencer dengan konten yang berfokus pada food review dan lifestyle. Audiensinya juga didominasi oleh generasi muda yang sesuai dengan target pasar Bittersweet. Selain itu, gaya penyampaiannya terasa autentik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan audiensi terhadap produk yang dipromosikan. Lalu dari sisi paid advertising, target iklan difokuskan kepada perempuan usia 20 hingga 35 tahun yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, lalu memiliki minat pada dessert, hadiah, dan belanja online. Dengan segmentasi yang lebih spesifik, iklan menjadi lebih efektif dan memiliki peluang konversi yang lebih tinggi. Untuk mengoptimalkan konversi dari berbagai saluran digital, saya juga mengusulkan perbaikan pada landing page. Landing page yang baik harus mampu memberikan informasi secara jelas sekaligus mendorong pelanggan untuk segera melakukan pembelian. Oleh karena itu, halaman utama diawali dengan hero banner yang menarik dan dilengkapi dengan tombol order now sebagai call to action. Selanjutnya juga ditampilkan produk bestseller agar pelanggan langsung mengetahui produk unggulan. Kemudian terdapat customer review sebagai bentuk social proof untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Nah, dengan struktur yang sederhana namun informatif, landing page diharapkan mampu meningkatkan conversion rate sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, selain mengandalkan media sosial dan iklan berbayar, Bittersweet juga perlu memanfaatkan SEO agar memperoleh trafik organik dari Google. Berdasarkan riset sederhana, terdapat beberapa keyword yang relevan seperti disebut Jakarta, disebut premium, birthday dessert, dessert box terdekat, hadiah ulang tahun, dan lain-lain. Kata kunci tersebut memiliki potensi untuk menarik calon pelanggan yang memang sedang mencari produk serupa. Dari sisi optimasi, saya merekomendasikan penggunaan keyword pada judul produk, meta description, serta gambar produk. Selain itu, Bittersweet juga dapat memanfaatkan Google Business Profile dan ulasan pelanggan untuk memperkuat CEO lokal. Dengan strategi ini, perusahaan berpeluang memperoleh trafik organik secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada iklan berbayar. Sebagai penutup, saya merangkum target yang ingin dicapai dari strategi digital marketing yang telah saya usulkan. Dalam periode kampanye selama 1 bulan, target utamanya adalah meningkatkan brand research sebesar 20%. Cukup tinggi. Lalu engagement sebesar 15%, conversion rate sebesar 10%, dan repeat purchase sebesar 12%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kombinasi strategi yang saling terintegrasi, mulai dari buyer persona, campaign planning, content marketing, AI copywriting, lalu ada juga tadi influencer marketing, paid advertising, landing page, hingga SEO. Dengan demikian, Bittersweet by Najla tidak hanya dapat meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi proposal digital marketing strategi untuk Bittersweet by Najla yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap strategi yang saya usulkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan pemasaran digital Bittersweet.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.